Halo semuanya, kenalin aku di Putri Amalia, akan panggil Amel. Dan kali ini aku bakal ngajak kalian untuk membahas salah satu sistem terpenting dalam tubuh kita, yaitu sistem respiratorium, atau yang bisa kita kenal dengan sistem pernafasan. Jadi, sistem ini yang bertanggung jawab untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari sistem metabolisme. Lalu struktur dari sistema respiratorium itu ada apa aja sih? Jadi, sistem respiratorium itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu respiratorium superius atau pernafasan bagian atas dan respiratorium inferius atau pernafasan bagian bawah. Nah, respiratorium inferius ini dibagi lagi menjadi tiga bagian utama, yaitu trakea, bronkus, dan pulmo. Ini adalah sistem respiratorium superius atau pernafasan bagian atas. Dan di sini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama di sini ada sinus frontalis, lalu di sini ada sinus sphenoidalis, dan pada bagian ini adalah kavitas nasi atau rongga hidung, dan pada bagian ini adalah nares atau lubang hidung. Lalu pada bagian ini adalah konka, dan konka itu terdiri dari tiga bagian. Ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Lalu pada bagian ini adalah meatus, dan meatus juga terdiri dari tiga bagian. Ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Pada bagian ini adalah conae, lalu turun ke bawah dari bagian ini sampai bagian ini adalah nasofaring. Dari bagian ini sampai bagian ini adalah orofaring, dan dari bagian ini sampai bagian ini adalah faringsofaring. Lalu pada bagian ini adalah epiglotis yang akan menutup saluran nafas kita saat menelan agar makanan itu tidak masuk ke dalam sistem pernafasan. Lalu di sini adalah plika vokalis atau pita suara, dan bagian ini adalah larynx atau kotak suara. Ini juga merupakan salah satu torso dari sistem respiratorium superius atau pernafasan bagian atas. Dan sini juga terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama di sini ada sinus maxillaris, lalu di sini ada cellule ethmoidalis, lalu di sini adalah radix nasi yang merupakan pangkal hidung, lalu bagian ini adalah dorsum nasi yang merupakan batang atau punggung hidung, lalu pada bagian ini adalah apex nasi yang merupakan ujung hidung. Ini merupakan sistem respiratorium inferius atau sistem pernapasan bagian bawah. Dan di sini juga terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama di sini ada cartilago thyroidea, lalu di sini ada trakea yang bentuknya berruas-ruas seperti cincin. Lalu di sini ada carina tracheae yang merupakan struktur yang ada dalam percabangan trakea. Lalu di sini adalah bronchus principalis dexter, dan ini adalah bronchus principalis sinister. Dan bronchus principalis itu memiliki percabangan lagi, yaitu bronchus lobaris. Seperti pada bagian ini merupakan bronchus lobaris superior dexter, dan ini adalah bronchus lobaris medius dexter, dan ini adalah bronchus lobaris inferior dexter. Dan pada bagian ini adalah bronchus lobaris superior sinister, dan ini adalah bronchus lobaris inferior sinister. Dan bronchus lobaris itu juga memiliki percabangan lagi, yaitu bronchus segmentalis. Seperti pada bagian ini merupakan bronchus segmentalis sinister. Dan bronchus segmentalis itu memiliki percabangan lagi, yaitu bronchiolis pada bagian ini. Dan ini adalah pulmo dexter, dan ini adalah pulmo sinister. Jadi ini merupakan torso dari pulmo atau yang bisa kita kenal dengan paru-paru. Cara mudah untuk membedakan antara pulmo dexter dengan pulmo sinister itu adalah dengan melihat dari jumlah lobusnya. Seperti ini adalah pulmo dexter, dan pulmo dexter itu terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior pulmo dexter, lobus medius pulmo dexter, dan lobus inferior pulmo dexter. Sedangkan pada pulmo sinister itu hanya terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus superior pulmo sinister dan lobus inferior pulmo sinister. Dan celah yang membagi antara lobus ini itu disebut dengan visura. Jadi itu dia tadi gambaran mengenai sistem respiratorium mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Meski terlihat sederhana, sistem ini bekerja tanpa henti untuk memastikan sel di tubuh kita itu memiliki pasokan oksigen yang cukup. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!